Halo YouTube, kembali lagi di channel rating. Jadi ceritanya itu kemarin saya habis mudik ya, dan kondisi mobil saya ini masih kotor banget setelah saya gunakan untuk mudik, meskipun nggak terlalu jauh, tapi lumayan kotor karena dipakai kemana-mana ya ketika mudik. Dan saya di sini mau sharing dulu. Kemarin itu saya mengalami rasa nggak enak ketika saya mengoper gigi atau perpindahan persneling seperti ini. Jadi ketika saya mau pindah persneling dan kemudian tuas saya gerakan ke kanan kiri, itu ada terasa rasa seret ya atau sendatan di bagian persneling mobil saya. Nah, nanti pada video kali ini kita akan nyari tahu untuk penyebabnya apa sih. Kalau persnelingnya ini agak seret, ini bukan masalah di bagian koplingnya ya. Ini hanya bagian di mekanisme persnelingnya aja. Nanti kita akan cek seperti apa kondisinya dan untuk cara penanganannya seperti apa akan saya jelaskan dan akan saya perlihatkan ke teman-teman supaya nanti kita bisa mengatasi ketika terjadi masalah seperti ini. Yang pasti masalahnya nggak terlalu serius dan bisa kita tangani sendiri di rumah. Tapi sebelum lanjut ke video, silahkan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, aktifkan tombol lonceng dan bisa di-share juga ke teman-teman yang lain. Oke, jadi di sini kita akan membongkar dulu untuk bagian sini ya, jadi cover di persneling sampai ke belakang sini untuk di mobil saya seperti ini. Dan nanti untuk di mobil yang lain itu mungkin caranya nggak jauh berbeda, tinggal kalian cari tahu aja untuk baut pengikatnya atau baut pengikat covernya ini sebelah mana, tinggal kalian nanti buka aja. Dan di sini saya akan memperlihatkan untuk di mobil saya ini cukup mudah untuk membuka cover dari persneling ini, cukup membuka baut sini. Ini dia baut 10, kita tinggal membukanya. Ini tadi udah saya buka biar nggak terlalu panjang durasi videonya. Kemudian kita buka juga untuk cover di bagian sini, cover tengah ini yang nanti untuk membuka cover persnelingnya. Kemudian di bagian depan itu kita congkel dulu bagian lighter seperti ini, tinggal kita congkel menggunakan obeng, udah mudah sekali. Dan jangan lupa kita membuka di bagian soket lighternya ini, kita tinggal cabut. Nah kemudian setelah semua terbuka, untuk di mobil saya bautnya hanya satu tadi, dan ini tinggal kita buka aja untuk bagian knop persnelingnya ini, tinggal kita putar berbalik arah jarum jam. Nah setelah kecopot seperti ini, kita bisa simpan dulu untuk knop persnelingnya. Kemudian kita buka untuk covernya. Jadi untuk membukanya itu sangat mudah sekali, kita tinggal buka seperti ini atau kita tinggal memposisikan jok itu mundur ke belakang. Kemudian untuk persneling kita tarik seperti ini, atau maksud saya untuk handrem kita tarik. Kemudian untuk covernya kita cabut dan langsung kita angkat aja seperti ini. Nah untuk mengangkatnya seperti ini kita butuh ini ya, butuh cara supaya bisa terbuka semua karena ini agak terjepit di bagian jok. Kita harus hati-hati. Meskipun untuk covernya ini nggak gampang pecah, kita harus hati-hati supaya tidak mengganggu untuk komponen yang lain, atau misalkan ada kabel dia tidak terkena dan copot atau malah putus. Kita hati-hati aja, pelan-pelan aja untuk membuka cover seperti ini. Dan untuk di mobil yang lain itu nanti kalian cari tahu aja atau sesuaikan aja untuk cover mobil kalian. Untuk caranya mungkin nggak jauh beda, dan untuk mekanisme persnelingnya juga menurut saya mobil-mobil lain juga hampir sama seperti ini ya. Ini sudah terlepas untuk covernya dan kita bisa melihat di bagian mekanisme dari tuas persnelingnya ini. Dan di situ ada dua kabel atau seling yang ke bagian transmisi mobil kita. Ini saya pasang dulu untuk melakukan pengecekan nanti. Nah, kita pasang seperti ini dulu aja. Nah, ini kita gerak-gerakan seperti ini ya. Nanti akan kita cari tahu apa sih penyebabnya dari rasa seret yang ada di persneling mobil saya. Oke, ini udah kebuka semua untuk cover-covernya, dan untuk tuas persnelingnya atau knopnya sudah saya pasang juga untuk melakukan pengetesan di bagian mana sih yang terjadi seret atau kurang nyaman ketika kita perpindahan gigi. Nah, ini ketika saya gerakan ke kiri sini, itu rasanya emang seperti seret. Nah, di sini bisa kalian lihat ya. Ini sebenarnya udah kelihatan di sini ada kerak. Nah, banyak kerak yang terjadi karena penumpukan grease atau grease yang sudah lama
dan mengeras itu menjadi kerak seperti ini. Sini saya perlihatkan ya. Untuk grease-nya itu sudah tebal sekali dan ini sudah tidak berfungsi ya menurut saya, karena sudah menjadi kerak dan malah bikin ganjel. Nah, ini bisa kalian lihat di sini saya buka atau saya congkel untuk grease yang sudah mengering. Nah, ini salah satu penyebab untuk bagian tuas persneling itu menjadi seret ya. Dan ini di sini juga ada grease yang sudah mengering. Di bagian sini juga ada kotoran-kotoran dari grease-grease yang sudah mengering dan kemudian jatuh. Nah, grease-grease ini yang malah mengakibatkan tuas persneling kita itu agak seret karena dia ngeganjel, dan untuk di bagian putih itu atau bagian yang bergerak itu dia tidak mendapat pelumasan. Jadi otomatis ketika kita gerak-gerakkan persneling dia akan bergesekan langsung. Dan ini untuk seling ke depannya juga grease-nya sudah mulai kering. Nanti akan kita lumasi juga, dan kemudian nanti akan kita bersihkan juga sebelum kita lumasi. Nah, ini bisa kalian lihat untuk kotorannya. Ini untuk di bagian sebelah kiri ya. Dan untuk di bagian sebelah kanan ini seperti ini untuk tampilannya, atau ketika saya shoot seperti ini. Ini juga bergerak, tapi di sini dia masih banyak ya untuk pelumasannya. Nanti akan kita tambah juga untuk grease-nya biar dia bagus nanti untuk kinerjanya, tidak kekurangan grease ataupun malah seret yang mengakibatkan kurang nyaman ketika kita mengoper gigi. Nah, ini nanti akan kita lumasi semua di bagian-bagian yang bergesekan, terutama di bagian atas ini karena dia kering sekali dan banyak grease-nya yang sudah mengering. Oke, di sini kita akan bersihkan dulu untuk bagian-bagian yang kotor. Karena di sini banyak sekali kotorannya. Untuk pembersihannya biasa saja ya. Jadi seperti biasa aja kita bersihkan semua yang terdapat kotoran atau grease-grease lama seperti ini. Nah, ini kita bersihkan. Nanti bisa kita congkel juga untuk membuka atau membuang dari sisa-sisa grease yang sudah kering ini. Karena dia agak susah ketika kita hanya melakukan lap seperti ini aja. Nah, di sini bisa dilihat ya, masih ada kerak-keraknya. Nanti akan saya bersihkan semaksimal mungkin supaya grease yang lama itu hilang dan kerak-keraknya hilang. Jadi di sini untuk pembersihan sebisa mungkin kalian bersihkan sampai benar-benar bersih dari kerak-kerak seperti ini. Nah, ini banyak ya keraknya. Ini yang menyebabkan persneling itu agak seret ketika kita oper karena dia bergesekan, tidak ada pelumasan dan ada mengganjal dari grease yang sudah mengeras itu tadi atau mengering. Nanti akan kita lumasi juga untuk bagian yang lain yang bergerak. Nah, bisa kalian lihat ya di situ. Di situ ada kotoran yang mengganjal dan banyak sekali. Nanti kita bersihkan dulu supaya semuanya bersih dan kemudian kita kasih grease lagi. Oke, ini sudah saya bersihkan semampu saya, semaksimal saya ya. Ini sudah lumayan bersih dan ketika kita gerakkan seperti ini sudah bisa dilihat ya, dia bersih semua dan grease lama sudah saya hilangkan atau sudah kita bersihkan semuanya. Jadi ini sudah nggak ada grease-nya, benar-benar bersih. Dan untuk yang bagian samping itu susah ya dibersihkan, tapi sudah lumayan bersih menurut saya, udah nggak ada yang mengganjal lagi. Jadi bisa kalian lihat, dan nanti untuk di unit mobil kalian bersihkan semaksimal mungkin sampai dengan bersih banget ya. Kemudian kita kasih grease seperti ini. Saya menggunakan grease biru seperti ini. Untuk pengolesannya tipis-tipis saja dulu, yang penting rata sampai ke bagian celah-celah yang bergesekan. Jadi usahakan merata dulu. Nanti setelah rata bisa kalian double lagi supaya grease-nya itu agak tebal. Jadi ketika nanti kita menggerak-gerakkan seperti ini, dia sudah terlumuri dengan grease semua, dan untuk gesekan itu dia akan lebih halus ya pastinya, karena awalnya itu dia tidak ada grease-nya karena kering itu tadi. Nah, ketika kita memberikan grease seperti ini, kita bisa menggerak-gerakkan tuas persneling seperti ini, misalkan ke belakang, terus kita kasih grease depannya, kemudian kita majukan, kemudian kita kasih grease bagian celahnya sini. Jadi nanti kalian sesuaikan aja untuk pemakaian grease-nya serata mungkin. Jadi ini sudah
ada di bagian depan belakang, kemudian samping. Ini nanti kalau di bagian samping nanti akan saya skip aja karena nggak bisa untuk memberikan grease dengan tangan satu seperti ini. Saya lumasi juga untuk bagian sealingnya ini yang mengarah ke persneling ya, jadi yang pengarah ke bagian transmisi masuk saya. Ini kita kasih juga biar semuanya terlumasi, nggak ada yang seret lagi. Oke, jadi ini sudah saya lumasi semua atau saya beri grease semua untuk bagian-bagian yang bergesekan atau yang bergerak, supaya tuas persneling itu tidak seret lagi dan enak ketika kita gerakan seperti ini atau kita pakai. Jadi ini sudah enteng ya, sudah nggak seret lagi. Jadi tadi itu rasanya seperti ada jeda karena mungkin seret itu tadi dan tidak ada pelumasan. Dan untuk sekarang yang dirasa itu halus, bisa kalian lihat ya di sini lancar untuk gerakannya, dan untuk di bagian sealing-sealing yang mengarah ke transmisi juga sudah saya berikan grease. Di bagian-bagian lain juga sudah saya berikan grease seperti di sini. Ini sudah saya kasih karena itu karatan ya. Dan untuk tipsnya, kalian bisa menggunakan cairan seperti ini atau WD untuk bagian-bagian yang susah dijangkau menggunakan grease. Jadi misalkan dia nyelip-nyelip di bagian kecil, itu bisa kalian semprot aja menggunakan WD supaya terlumasi. Dan untuk bagian yang bisa menggunakan grease, usahakan menggunakan grease biar lebih awet ya. Ini tadi beberapa juga saya semprot menggunakan WD seperti di bagian celah-celah di bagian dalam sini, itu saya kasih juga. Dan seperti tadi untuk cara penanganan ketika tuas persneling kita itu seret dan seperti nggak nyaman ya ketika kita gunakan. Contohnya seperti mobil saya ketika saya gunakan untuk mudik kemarin, untuk tuas persnelingnya seperti seret ketika kita gerakan kanan ke kiri. Itu ternyata memang penyebabnya hanya di bagian mekanisme tuas persnelingnya aja, dan caranya mudah sekali. Dan sekian video saya, terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.